Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Fani sebagai dosen pada mata kuliah Praktikum Bisnis Digital dan juga teman-teman semua. Semoga pagi ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Fani, yaitu mengenai analisis strategi marketing. Saya, Ayume Saharani, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Baik, yang pertama, Saya Amalia Putri Handrianto dengan nomor NIU 4941183. Ada saya, Feni Agustina Mawati, dengan nomor NIU 5058800. Saya Azizah dengan nomor NIU 492518. halo, saya Andrea Maulana Budiawan, NIU saya 496876. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara presentasi pada pagi ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi presentasi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Ayu atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya, Feni Agustina Mawati, saya akan mengulas mengenai overview dari film yang akan kami presentasikan. Sebelum kita mengetahui lebih detail dan juga mendalam mengetahui seperti apa sih strategi promosi yang dilakukan oleh film ini, kita akan mengulas sedikit mengenai hal-hal yang menarik dalam film atau mengenai sinopsisnya. Yang pertama, kami menampilkan produk overview dari film yang kami bahas. Di sini kami membahas film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Dilansir dari laman IMDb, film ini mempunyai rating 7 dari 10. Dengan jumlah penonton pada Juni 2020 mencapai 1,4 juta. Film ini dirilis pada bulan Mei tahun 2022 dengan rumah produksi Marvel Studios. Ada juga nih 4 karakter yang menjadi karakter yang ter-highlight dalam film ini. Yang pertama adalah Doctor Strange sendiri selaku main karakter diperankan oleh aktor Benedict Cumberbatch. Selanjutnya ada Scarlet Witch yang diperankan oleh Elizabeth Olsen. Selanjutnya adalah karakter America Chavez diperankan oleh Godrich Gomez. Yang selanjutnya adalah karakter Christine Palmer yang diperankan oleh Rachel McAdams. Selanjutnya ada short analysis atau sinopsis dari film ini. Film ini berkisah mengenai kehidupan seorang Dr. Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, di mana dia mengalami kecelakaan mobil. Dalam kecelakaan ini, ia kehilangan kekuatan yang ada pada tangannya. Tetapi setelah ia melakukan pengobatan tradisional, itu tidak akan mampu untuk mengembalikan kekuatannya. Akhirnya dia berupaya untuk mencari sebuah penyembuhan, dengan harapan kekuatannya itu bisa kembali. Dan dia mendapatkan informasi dari ada sebuah kantong misterius yang akan membantunya untuk memulihkan kekuatannya. Namun untuk mencari kantong misterius itu diperlukan suatu perlawanan yang besar. Saat itulah Dr. Strange diuji antara dia harus memilih untuk mempertahankan kekuasaan dan juga kekuatan yang ia miliki, atau ia harus mempertahankan dunia sebagai penyihir yang paling kuat. Baik, itu sekilas mengenai film yang akan kami bahas. Selanjutnya kita mungkin lebih membahas mengenai promosi-promosi yang dilakukan oleh film. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Feni Agustin yang telah menjelaskan mengenai produk overview. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Amalia Putri. Saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ayu yang
telah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi. Baik di sini mengenai SWOT analisis dalam film Doctor Strange. Yang pertama adalah strength, yaitu kelebihan. Di mana kelebihan dalam film ini menjadikan side karakter sebagai main karakter. Sehingga hal ini dapat menarik perhatian bagi penggemar Marvel yang menjadikan Doctor Strange sebagai karakter favorit bagi mereka. Kemudian, sinematografis dalam film ini lebih bagus dan lebih fantasi dari seri yang sebelumnya. Dan film ini dinilai lebih ambisius dari Doctor Strange yang asli, sehingga film ini dapat menghasilkan film yang spektakuler. Dan film ini mengangkat konsep multiverse yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat, terutama pengguna sosial media. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam film ini yaitu trailer yang malah menampilkan adegan penting dalam film tersebut. Dan ending film ini yang berkesan memaksakan. Selain itu, penokohan dalam film ini hanya berfokus pada beberapa tokoh saja, sedangkan tokoh yang lain hanya terkesan sia-sia. Yang terakhir adalah, dalam film ini memiliki naskah yang berantakan, sehingga film ini terkesan monoton dan tidak kreatif. Poin yang ketiga adalah threats, atau ancaman, di mana ancaman dalam film ini yaitu adanya website bajakan dan aplikasi Telegram yang memberikan film dikirim dan dapat diakses secara ilegal dan tidak berbayar. Yang terakhir adalah opportunity, yaitu peluang, di mana peluang dalam film Doctor Strange 2 ini merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe, sehingga bagi penggemar MCU menganggap bahwa beberapa aspek yang disajikan dalam film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness dari segi visual dan segi cerita akan lebih matang dan menarik dari film-film sebelumnya. Sekian SWOT analisis dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amalia Putri yang telah menjelaskan mengenai SWOT analisis. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Azizah. Saya persilakan. Oke, terima kasih Ayu atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribution pada film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Proses pendistribusian film ini ada dua cara, yaitu dengan konvensional penayangan film di bioskop dan juga penayangan di platform digital yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Marvel Studios seperti Hotstar. Kemudian untuk pricing strategi sendiri, pada film Doctor Strange, ini pricing strategi untuk mencari banyak keuntungan adalah pada penayangan secara konvensional, sedangkan penayangan melalui platform digital akan lebih terjangkau apabila kita ingin lebih memperluas. Kemudian untuk promotion strategi, untuk mempromosikan melalui platform media sosial dengan cara mengupload konten-konten pada akun official seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kemudian melakukan kolaborasi dengan layanan streaming asal Jepang seperti Hololive dengan menghadirkan karakter Doctor Strange versi virtual. Dan juga kolaborasi dengan Disney dengan menghadirkan merchandise edisi terbatas yang bisa didapatkan di berbagai platform belanja digital. Baik, terima kasih kepada Azizah yang telah menjelaskan mengenai distribution dan pricing strategy and promotion strategy. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andre Maulana. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ayu. Baik, saya di sini akan menjelaskan customer segment. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah kami lakukan, target marketing untuk film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness yaitu didasarkan pertama pada gender. Target sasaran merupakan kalangan laki-laki dari kisaran remaja hingga dewasa. Mengingat film ini sangat kental dengan unsur superhero yang umumnya itu digemari oleh kalangan laki-laki dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah usia. Film ini lebih menargetkan kalangan usia remaja ke atas
karena walaupun ini film superhero, tetapi film ini menyajikan unsur cerita yang kompleks, yang mengandung beragam teori, dan juga berbagai unsur kekerasan, sehingga akan tidak cocok untuk ditargetkan pada anak-anak di bawah umur. Dan yang ketiga ada hobi ketertarikan. Hobi atau ketertarikan ini mengingat betapa banyaknya komunitas pencipta atau fandom dari serial Marvel Universe, maka serial ini sudah mempunyai target penonton tersendiri. Kemudian ada digital strategi. Yang pertama ada konten strategi. Konten ini disajikan dengan caption yang singkat, tujuannya agar mudah dipahami oleh penggemar dan tidak terkesan bertele-tele. Caption ditulis singkat dan menarik serta menampilkan kata-kata kunci tertentu yang akan membuat para penonton penasaran dengan film dan juga memancing penonton untuk membuat teori tersendiri mengenai film. Sehingga setiap konten yang diposting akan digandrungi oleh para pengguna media sosial. Dan yang kedua ada social media strategi. Pihak promotor film berupaya melakukan interaksi dengan para penggemar film dengan menggunakan media sosial sebagai fokus utamanya. Mengingat banyaknya pengguna media sosial, mereka memanfaatkan hal itu dengan mengambilkan konten yang interaktif dengan desain visual yang dirancang semenarik mungkin agar pihak promotor juga mengajak para pengguna media sosial untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai film dan juga teori-teorinya dengan menggunakan tagar hashtag Don't Spoil the Madness. Pihak promotor memperluas perbincangan topik Doctor Strange melalui penggunaan tagar media sosial yang membuat topik Doctor Strange menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan mempermudah akses pencarian seputar film. Dan ketiga, ada content writing. Konten promosi film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness menggunakan 3 jenis copywriting. Yang pertama ada SEO copywriting. Pada postingan Instagram Marvel, ada salah satu caption yang bertajuk Who would be the first to run away from a multiversal demon? Ini termasuk copywriting, SEO copywriting. SEO copywriting karena caption tersebut membuat para penonton menjadi tertarik ingin segera menonton film tersebut. Dan juga caption postingan termasuk dalam SEO copywriting yang bertujuan untuk menarik perhatian para penonton dan memposisikan konten di Google atau sosial media. Dan yang kedua ada direct response copywriting. Pada postingan Instagram yang bercaption Sinister Strange did Strange and get enough Strange at Marvel Studio. Hashtag Doctor Strange in the Multiverse of Madness on Blu-ray now with over an hour of bonus extras. Pada postingan Marvel. Dan jenis copywriting ini adalah direct response copywriting. Karena copywriting ini merupakan mengarahkan untuk mengklik link di bio. Seperti mengklik link di bio Instagram atau mengklik bio di Twitter atau bisa mengklik video klik link di komen dan lain sebagainya. Maka copywriting ini disebut dengan direct response copywriting. Dan yang ketiga ada brand copywriting. Ada tweetan di Twitter Marvel ada The Pizza Popa always get paid. One more Pizza Popa get Marvel Studio. Hashtag Doctor Strange in the Multiverse of Madness on Blu-ray Tuesday with over an hour of bonus extra. Ini termasuk brand copywriting karena caption dalam postingan tersebut memiliki kata kunci Pizza Popa yang mereka highlight sebagai sebuah ciri khas dalam film Doctor Strange 2 dan menjadi pembeda dari film kompetitor lainnya. Terima kasih Ayu. Baik, terima kasih kepada Aldrin Maulana yang telah menjelaskan mengenai customer segment dan digital strategy. Jadi untuk materi terakhir akan saya jelaskan mengenai competitor analysis. Competitor analysis yang pertama ini antara film Doctor Strange dengan Bloodshot, yang mana film Doctor Strange itu lebih laku daripada film Bloodshot, dengan mana rating Bloodshot itu ada 5,7 dari 10 IMDb dengan pendapatan 37,3 juta US dollar dan rumah produksinya dari Columbia Pictures dan Original Films. Kompetitor analisis yang kedua itu adalah film Doctor Strange antara film Doctor Strange dengan Justice Language. Dengan rating film Justice Language itu adalah 6,1 dari 10 IMDb dengan pendapatan 657,9 juta US dollar dan rumah produksinya dari DC Films and Warner Bros. Pictures. Kompetitor analisis dari yang ketiga adalah antara film Doctor Strange dengan Hellboy, yang mana itu film Hellboy memiliki rating 5,2 dari 10 IMDb dengan pendapatan 55,1 juta US dollar dengan rumah produksi dari Dark Horse Entertainment dan Submit Entertainment.
Komputer analisis yang terakhir adalah antara film Doctor Strange dengan Gundala. Film Gundala ini adalah film dari Indonesia. Dengan rating 6,1 dari 10 IMDb dengan pendapatan 4,78 juta US dollar dari rumah produksi Bumi Langit Studio. Jadi itu dari komputer analisis itu semua itu film Doctor Strange itu lebih keren daripada film-film yang sebelumnya. Film-film bersih lainnya. Jadi saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Yang terakhir kami mohon kepada Ibu Fani selaku dosen untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kami hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oke, saya Oke, beres itu. 1 menit lagi.